Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Erna Widya Astuti SPD MPSI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang pendekatan konseling person. Sebelum kita memulai pembacaan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Arina Anapika, ada Larasati, ada Siska Arini, ada Nia Yohana, dan yang terakhir ada Desti Susanti Christine. Pandangan tentang manusia. Roger secara positif menganggap manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang paling tepat bagi dirinya. Cara pandang ini sangat berlawanan dengan aliran psikoanalisis ataupun behaviorisme yang mendudukan manusia sebagai korban dari masa lalu atau dipengaruhi oleh lingkungan. Rogers memandang individu dari perspektif fenomenologikal. Yang penting adalah persepsi manusia mengenai realita dibanding peristiwa yang terjadi itu sendiri. Rogers menekankan bahwa manusia dapat dipercaya karena pada dasarnya kooperatif dan konstruktif. Setiap individu memiliki kemampuan menuju keadaan psikologis yang sehat secara sadar dan terarah dari dalam dirinya. Agar muncul diri yang sehat, seseorang membutuhkan perhatian positif, cinta, kehangatan, kasih sayang, respek, dan penerimaan. Rasa berharga berkembang jika seseorang berperilaku dalam cara tertentu, karena penerimaan dengan pamrih mengajarkan pada orang tersebut bahwa dirinya dihargai hanya jika berkompromi dengan keinginan orang lain. Karena lebih menonjolkan aspek self pada teorinya Rogers, maka pendekatan berpusat pada klien juga dianggap sebagai self teori. Untuk menjadi individu yang memiliki self yang sehat, klien memerlukan penghargaan yang positif, kehangatan cinta, kepedulian, dan penerimaan. Self merupakan konsep mengenai diri dan hubungan diri dengan orang lain. Dan individu akan berperilaku selaras dengan konsep diri yang dimilikinya. Menurut Rogers, self terbentuk melalui proses asimilasi dan proses introyeksi. Asimilasi adalah proses pembentukan self akibat dari pengalaman langsung individu. Introyeksi adalah proses pembentukan self karena adanya interaksi individu dengan orang lain atau lingkungan. Menurut Rogers, bahwa dinamika kepribadian manusia adalah unik dan positif. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasi dirinya secara terarah dan konstruktif. Kecenderungan ini bersifat inheren dan telah ada sejak individu dilahirkan. Apabila individu memperoleh penghargaan positif dari lingkungannya, ia akan dapat berkembang secara positif. Hal ini menandakan bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian individu. Rogers beranggapan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengendalikan dirinya sendiri. Manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Hal ini dapat dipahami bahwa organisme akan mengaktualisasikan kemampuannya dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri. Untuk memahami pendekatan person-centered counseling, perlu mengetahui asumsi dasar tentang kepribadian Gibson dan Mitchell yang dinyatakan oleh Rogers dalam beberapa bentuk proposisi ringkas berikut. A. Setiap individu berada di sebuah dunia pengalaman yang terus-menerus berubah di mana ia menjadi pusatnya. B. Organisme bereaksi terhadap suatu bidang sesuai yang dialami dan dipahami. Bidang persepsi pribadi ini disebut realitas yang diyakini. C. Organisme bereaksi sebagai keseluruhan yang terorganisasikan di bidang fenomenal. D. Organisme memiliki satu kecenderungan dasar dan dorongan dasar untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan pengalaman yang diperolehnya. E. Perilaku pada dasarnya upaya berarah tujuan. Organisme untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai apa saja yang dialami dan dipahami di suatu bidang. F. Emosi erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisme yang dapat tercermin dalam perilaku.
Intensitas dapat mempengaruhi cara organisme mempertahankan dan mengembangkan diri. G. Cara terbaik memahami perilaku adalah dari kerangka acuan internal individu itu sendiri. H. Salah satu porsi bidang persepsi total secara bertahap dibedakan menjadi self. I. Sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, khususnya evaluasinya tentang interaksi dengan orang lain, struktur diri terbentuk sebuah pola konseptual yang terorganisasikan dan cair, namun tetap konsisten dengan persepsinya mengenai karakteristik dan relasi aku dan saya yang bersama dengan nilai-nilai tertentu dilekatkan ke konsep-konsep tersebut. Tujuan konseling dalam pendekatan person-centered adalah membantu individu menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konseli sebagai orang yang lebih berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu unconditional positive regard. Tujuan konseling person-centered therapy adalah mengarahkan konseli untuk mengeksplorasi diri dan keterbukaan, menekankan self-direction dan berorientasi realistik, mendorong penerima diri dan orang lain, dan memfokuskan here and now. Proses konseling diarahkan agar konseli memiliki keterbukaan terhadap pengalaman-pengalamannya, memberikan kepercayaan penuh pada konseli, melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, dan kesediaan untuk berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya, peran konselor. Di dalam pendekatan konseling person, peran konselor sangatlah penting, di mana konselor membuat dan meningkatkan atmosfer. Di sini klien bebas dan didorong untuk mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya. Jadi di sini konselor menyadari bahasa verbal maupun nonverbal klien dan merefleksikannya kembali apa yang dia dengar maupun amati. Klien adalah orang dalam proses tersebut yang diberi hak untuk mengarahkan terapinya sendiri. Jadi, konselor menaruh kepercayaan pada kliennya untuk mengembangkan agenda tentang apa yang ingin dia kerjakan. Nah, selanjutnya adalah tugas konselor. Tugas konselor adalah lebih sebagai fasilitator daripada pengarah. Pada pendekatan ini, konselor adalah ahli proses dan ahli penelitian mengenai klien tersebut. Dan kesabaran adalah kuncinya. Nah, jadi konselor itu menjadikan dirinya sebagai instrumen perubahan. Konselor bertindak sebagai fasilitator dan mengutamakan kesabaran dalam proses konseling. Jadi, konselor itu berfungsi membangun iklim konseling yang menunjang pertumbuhan klien. Iklim konseling yang menunjang akan menciptakan kebebasan dan keterbukaan pada klien untuk mengeksplorasi masalahnya. Di sini, konselor harus bersedia memasuki dunia klien dengan memberikan perhatian yang tulus, kepedulian, penerimaan, dan pengertian. Apabila ini dilakukan, klien diharapkan dapat menghilangkan pertahanan dan persepsinya yang kaku, serta bergerak menuju cara fungsi pribadi yang lebih tinggi. Di sini, peran konselor adalah fasilitator dan reflektor. Apabila teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih harus disebut fasilitator dan reflektor? Nah, yang pertama, karena disebut fasilitator, karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Dan disebut sebagai reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain. Selanjutnya ada relasi terapeutik. Dalam konseling, Rogers percaya bahwa kualitas pertemuan interpersonal dengan klienlah elemen yang paling signifikan dalam menentukan efektivitas. Adapun di sini, Glauser dan Bozard menyatakan bahwa bagi terapis yang menggunakan pendekatan klien dan centered, kualitas hubungan konseling jauh lebih penting daripada teknik yang digunakan. Selanjutnya, konseling person. Konseling person adalah sebuah proses yang dapat melibatkan secara intens pikiran dan perasaan klien dan konselor. Adapun di sini, konselor berusaha menyediakan kondisi-kondisi sikap yang menjadi penawar bagi depresiasi emosional yang dialami klien. Menurut Rogers dalam Gibson dan Michel, ada 6 kondisi prasyarat utama perubahan kepribadian di dalam hubungan konseling.
yaitu yang pertama, dua pribadi terapis dan klien menjalin sebuah kontak psikologis. Kedua, klien mengalami suatu kondisi cemas, tekanan, atau ketidakharmonisan. Yang ketiga, konselor harus menjadi pribadi asli, dirinya apa adanya ketika menjalin hubungan dengan klien. Yang keempat, terapis merasakan atau menunjukkan penghargaan positif tanpa syarat kepada klien. Selanjutnya yang kelima, terapis menampilkan pemahaman empatik mengenai kerangka acuan klien dan menyampaikan pengertian ini kepada klien. Dan yang terakhir, yang keenam, terapis berhasil mencapai taraf minimum pengkomunikasian, pemahaman empatik, dan penghargaan positif tanpa syarat pada klien. Dan selanjutnya adalah sejumlah perubahan yang diharapkan bisa muncul dengan sukses dari penggunaan pendekatan ini. Yang pertama, klien sanggup menjadi pribadi yang diinginkan. Yang kedua, klien sanggup mengadopsi tujuan-tujuan yang lebih realistik. Yang ketiga, klien mampu bersikap lebih dewasa. Yang keempat, klien bisa melihat dirinya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, klien berubah dalam karakteristik kepribadian dasarnya dengan cara yang konstruktif. Di sini Rogers menganggap kongruensi, anggapan positif tanpa syarat, dan empati sebagai kondisi sikap yang membantu terjadinya pertumbuhan terapeutik. Dan di sini dia menekankan bahwa kondisi-kondisi itu bukanlah kondisi all or none, kaidah semuanya atau tidak sama sekali, tetapi berada dalam sebuah kontinuum. Selanjutnya ada kongruensi. Kongruensi adalah ketulusan, tidak berpura-pura, keterbukaan, transparansi, dan kesadaran. Kongruensi adalah kondisi sikap yang paling mendasar. Kongruensi perlu memiliki hubungan dengan perasaan-perasaan yang mereka alami, membuatnya tersedia bagi kesadaran, dan hidup dengan perasaan-perasaan itu dalam hubungan mengkomunikasikannya bila perlu. Kongruensi merupakan kondisi transparan di dalam hubungan terapi dengan menghilangkan aturan dan penghalang. Konselor harus menemui klien dalam kontak orang ke orang langsung. Manusia yang tidak sempurna dapat membantu klien. Kongruensi bukan berarti bahwa konselor mengutarakan secara impulsif setiap perasaan yang melintas. Akan tetapi, hal ini dapat berarti bahwa mereka mengambil resiko berbagi perasaan atau memberikan umpan balik yang bisa memperbaiki hubungan karena diekspresikan dengan tulus. Selanjutnya ada perhatian positif tanpa syarat. Istilah lain untuk mendeskripsikan kondisi ini termasuk kehangatan, perhatian, penghargaan, penerimaan, dan penghormatan non-posesif. Perhatian positif tanpa syarat juga dikenal sebagai penerimaan, kasih sayang yang tulus bagi klien sebagai seorang manusia, yaitu menghargai manusia sebagai seorang manusia. Perjuangan konselor untuk mencapai integrasi pribadi relevan dengan perhatian positif tanpa syarat. Karena konselor harus bisa menghormati kapasitas klien untuk mencapai penghargaan diri, yaitu yang konstruktif jika sikap hormat itu merupakan bagian integral dari pribadinya. Empati. Empati adalah sebuah proses aktif yang konselornya ingin mengetahui dan berusaha menerima komunikasi dan makna personal klien. Dalam situasi terapi, empati adalah kemampuan konselor untuk menyatu dengan klien dan memantulkan pemahaman ini kembali pada mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi empati secara esensial adalah salah satu upaya untuk berpikir dengan alih-alih untuk mengenal dan menyerap komunikasi, maksud, dan pengertian klien tersebut. Empati sendiri memiliki beberapa istilah, yaitu ada empati akurat, empati pemahaman, empati responsif, empati mencoba menjadi, empati sikap mental, dan empati sikap perilaku. Empati dapat subjektif, antar pribadi, atau bisa objektif. Rogers menuliskan penelitian semakin banyak dan menunjukkan secara kuat sebagai simpulan bahwa tingkat empati yang tinggi dalam suatu hubungan adalah yang paling berpotensi dan jelas merupakan salah satu faktor paling kuat dalam mewujudkan perubahan dan pembelajaran.
Klien bagaimanapun juga bertumbuh dengan menghadapi dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam hubungan tersebut, metode yang membantu meningkatkan hubungan klien-konselor mencakup tetapi tidak terbatas pada pendengaran secara positif dan aktif, relaksi perasaan dan pikiran yang tepat, klarifikasi, penyimpulan, konfrontasi, dan arahan umum atau terbuka. Selanjutnya, kekuatan dan keterbatasan. Yang pertama, kekuatan dan kontribusi. A. Pendekatan ini merevolusi profesi konseling dengan cara menghubungkan konseling dengan psikoterapi dan memperjelasnya melalui pembuatan rekaman suara dari sesi aktual dan menerbitkan salinan aktual mengenai sesi konseling. Goodyear 1987, Sommer Flanagan 2007. B. Pendekatan ini diterapkan untuk berbagai macam permasalahan manusia, termasuk perubahan institusional, hubungan manajemen pekerja, perkembangan kepemimpinan, pembuatan keputusan karir, dan diplomasi. C. Pendekatan ini telah menghasilkan penelitian yang ekstensif, Tursi dan Cochrane 2006. Pada awalnya, pendekatan ini menempatkan standar untuk melakukan penelitian tentang variabel konseling, khususnya yang dianggap oleh Rogers 1957 sebagai tepat dan penting. D. Pendekatan ini efektif untuk sejumlah keadaan. Konseling klien, Kentert membantu memperbaiki penyesuaian psikologis, pembelajaran, toleransi frustasi, dan mengurangi sikap defensif. Pendekatan ini tepat untuk mengobati kecemasan ringan sampai menengah, gangguan penyesuaian, dan kondisi yang tidak berhubungan dengan kelainan mental, seperti kesedihan yang tidak rumit atau hubungan antar pribadi. Seligman 1977. E. Pendekatan ini sangat membantu jika bekerja dengan klien yang mengalami tragedi. Karena pendekatan ini membuat klien berperang melawan emosi benar-benar semakin berkurang, terpengaruh seiring berjalannya waktu dengan menyadari sepenuhnya perasaan yang berhubungan dengan tragedi tersebut. Tursi dan Cochrane 2006, halaman 395. F. Pendekatan ini berfokus pada keterbukaan dan hubungan penerimaan yang dibangun konselor dan klien serta proses bantuan yang bersifat jangka pendek. E. Dasar pendekatan ini hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk dipelajari. Dengan penekanannya pada penguasaan keahlian mendengarkan, pendekatan ini merupakan fondasi untuk melatih para calon pembantu profesional. Lebih jauh lagi merupakan dasar untuk beberapa pendekatan perawatan yang baru dan seringkali dikombinasikan dengan orientasi teoritis lainnya dalam konseling seperti kognitif dan tingkah laku. Pendekatan ini mempunyai pandangan positif perihal sifat manusia dan terus berevolusi. Selanjutnya, keterbatasan. A. Terlalu sederhana, optimis, santai, dan tidak terfokus untuk klien yang dalam krisis atau klien yang membutuh struktur atau arah yang lebih jelas. Yang B. Terlalu bergantung pada klien yang suka bekerja keras, cerdas, dan berwawasan luas untuk mendapatkan hasil terbaik, memiliki penerapan yang terbatas, dan jarang digunakan untuk anak-anak atau penderita cacat berat. C. Mengabaikan diagnosis, ketidaksadaran, teori-teori perkembangan, dan dorongan agresif serta seksual yang alami. Pendekatan ini terlalu optimis. D. Hanya menangani permasalahan yang ada di permukaan dan tidak menentang klien untuk mengeksplorasi area-area yang lebih dalam. Karena konseling klien Kentort hanya untuk jangka pendek, tidak mempunyai dampak yang permanen pada orang tersebut. E. Lebih berdasarkan pada sikap daripada teknik, tidak mempunyai teknik khusus untuk mendatangkan perubahan bagi klien. Kesimpulan, konseling klien Kentort yang kemudian dikenal dengan personal Kentort merupakan elemen kunci atau kekuatan ketiga gerakan psikologi humanistik pada era 1950-an yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pandangan tertentu tentang sifat manusia terempiris dalam konseling berpusat pada orang, manusia pada dasarnya. Peran konselor sangatlah penting dalam membuat dan meningkatkan atmosfer di mana klien bebas dan
didorong untuk mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya. Tujuan dalam konseling berpusat pada orang berkisar pada klien sebagai manusia, bukan permasalahan yang dihadapinya. Rogers menyatakan bahwa orang perlu bantuan untuk belajar bagaimana menghadapi berbagai situasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil penyampaian materi dari kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Apabila teman-teman merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya dan teman-teman saya meminta maaf, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.